Halo guys, kembali lagi bersama saya Nela Sirait. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang makalah yang berjudul Pengaruh Muka Air Tanah Terhadap Kestabilan Lereng pada Ruas Jalan Raya Cadas Pangeran di Sumedang oleh Koiri Sugianti. Telah dilakukan penelitian kestabilan lereng pada ruas Jalan Raya Cadas Pangeran kilometer 35 daerah Cikendel, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Nah, upaya mitigasi yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas PU itu belum dapat menyelesaikan permasalahan lereng sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji kembali kondisi kestabilan lereng tersebut. Nah, pada makalah ini mereka menyajikan analisis kestabilan lereng sesuai dengan kondisi saat ini itu berdasarkan penyelidikan geoteknik. Kemudian hasil pemodelan kestabilan lereng yang mereka lakukan itu menggunakan metode General Limit Equilibrium atau GLE. Mereka mengindikasikan bahwa lereng dalam keadaan kritis dengan nilai faktor keamanan mendekati 1,0. Dengan demikian, pemasangan tiang bor di kaki lereng itu tidak dapat meningkatkan minimum faktor keamanan lereng yang diperlukan secara signifikan. Kondisi kestabilan lereng akan dapat menurun apabila terdapat kenaikan muka air tanah sebesar 2,5 meter dari kondisi normal dengan nilai faktor keamanan lereng turun dari 1,250 menjadi 1,145. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, dalam makalah ini terdapat 3 kata kunci yaitu geoteknik, muka air tanah, dan kestabilan lereng. Yang pertama, geoteknik. Apa sih geoteknik? Geoteknik sendiri adalah salah satu dari cabang ilmu geologi yang erat hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Nah, kajian geoteknik itu memerlukan ilmu dasar seperti matematika, statistika, fisika, biologi, dan kimia. Beberapa kajian geoteknik itu berhubungan dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalan kereta api, jembatan, menara, fondasi gedung, desain lereng rekayasa, dan lain-lain. Yang kedua, muka air tanah. Nah, muka air tanah itu disebut juga dengan zona permukaan freatik. Muka air tanah sendiri adalah permukaan imajiner yang menjadi batas antara zona akuifer jenuh air dan tak jenuh air. Sedangkan kestabilan lereng merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mantap atau stabil terhadap suatu bentuk dan dimensi lereng. Gerakan tanah pada umumnya dapat terjadi karena kestabilan lereng berkurang akibat degradasi tanah, yaitu menurunnya sifat keteknikan tanah baik oleh faktor alam seperti meningkatnya curah hujan, adanya pelapukan, atau akibat aktivitas manusia. Nah, bencana gerakan tanah sering menimbulkan kerugian infrastruktur dan terganggunya sistem perekonomian karena kerugian material yang cukup besar dan bahkan dapat mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Wilayah Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi bencana geologi gerakan tanah yang tinggi setiap tahunnya, terutama selama musim hujan lebat. Nah, Jawa Barat merupakan daerah yang rentan terhadap gerakan tanah terutama di ruas Jalan Raya Cadas Pangeran antara kilometer 34 hingga 37 di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pada bulan April 2005, suatu peristiwa gerakan tanah terjadi di lereng potongan di atas ruas jalan pada kilometer 35 ini. Gerakan tanah ini mengancam ruas jalan provinsi yang menghubungkan kota Bandung dan kota Cirebon. Bisa dilihat pada gambar ini, itu adalah gambar peta lokasi gerakan tanah di daerah penelitian. Nah, pengurangan risiko bahaya gerakan tanah yang telah dilakukan oleh Dinas PU daerah Sumedang dengan perbaikan geometri lereng, pemasangan perkuatan lereng berupa tiang bor, dan pembuatan saluran drainase permukaan. Bisa dilihat di sini gambarnya. Namun, pada hal ini belum cukup mengatasi permasalahan ketidakstabilan lereng di lokasi ini. Dalam upaya pencegahan terjadinya pergerakan tanah di lereng tersebut. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena bukti lapangan itu memperlihatkan bahwa retakan-retakan masih terbentuk di permukaan lereng. Sehingga tulisan ini ditujukan untuk mengkaji kestabilan lereng berdasarkan data hasil penyelidikan geoteknik
yang terdiri dari pemboran, uji SPT, uji sondir, dan uji laboratorium. Lokasi penelitian daerah kajian gerakan tanah dalam penelitian ini secara geografis terletak pada ruas Jalan Raya Cadas Pangeran antara kilometer 34 hingga 37 di daerah Cikendel, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Bisa dilihat gambarnya. Nah, berdasarkan fisiografi secara regional, daerah ini termasuk zona Bogor, dan berdasarkan peta geologi lembar Bandung, daerah teliti atau penelitian itu tersusun oleh batuan hasil gunung api mudah tak teruraikan yang tersusun dari lempung, lanau, pasir tufan, lapili, breksi, lava, dan aglomerat yang sebagian berasal dari Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Tampomas, dan batuan hasil gunung api tua breksi terdiri dari breksi gunung api dan berupa aliran lava muda dari Gunung Gede. Nah, pemilihan daerah gerakan tanah ini itu karena belum adanya penanganan maksimal yang telah dilakukan, sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui kestabilan lereng dan faktor keamanan lereng. Bisa dilihat pada gambarnya, kestabilan di lereng penelitian itu setelah dilakukan upaya stabilisasi lereng oleh Dinas PU Provinsi Jawa Barat tahun 2005, diambil pada Juni tahun 2006. Metode penelitian itu dilakukan dengan menggunakan metode penyelidikan geoteknik yang terdiri dari investigasi lapangan, pengujian laboratorium, dan pemodelan numerik. Kegiatan investigasi lapangan meliputi pemboran geologi teknik di 2 titik masing-masing hingga kedalaman 13,5 meter dan 22 meter, disertai dengan uji nilai atau SPT setiap interval 1,0 meter, dan uji sondir atau CPT di 6 titik dengan kedalaman maksimum 14 meter yang tersebar di sekitar lereng. Kemudian pengambilan contoh tanah tak terganggu dilakukan dengan hand auger di 4 titik dengan kedalaman maksimum 6,18 meter. Bisa dilihat gambarnya. Pengujian laboratorium dilakukan pada contoh-contoh tanah untuk mengetahui parameter batas outer break atau batas cair dan batas plastis. Itu dilakukan dengan menggunakan standar ASTM D423/66 dan ASTM D424/74. Untuk mengetahui kadar air atau W menggunakan standar ASTM D2216/17. Kemudian untuk mengetahui berat jenis tanah atau specific gravity atau GS menggunakan standar ASTM D854/58. Kemudian untuk nilai kohesi atau C dan sudut geser dalam didapatkan dengan melakukan analisis balik pada model gerakan tanah yang sebelumnya dan penelitian terdahulu oleh Tohari dan kawan-kawan tahun 2006. Kemudian identifikasi kedalaman bidang gelincir dari gerakan tanah dilakukan dengan menggunakan data uji SPT dan sondir. Analisis kestabilan lereng dilakukan menggunakan perangkat lunak slope W oleh Kranji tahun 2004 untuk mengetahui nilai faktor keamanan lereng. Kemudian metode General Limit Equilibrium atau GLE dipilih untuk analisis ini dengan menggunakan geometri bidang gelincir atau slip surface ditentukan berdasarkan data investigasi geoteknik. Sekarang kita masuk ke stratifikasi lereng. Jadi berdasarkan data pemboran, lapisan penyusun lereng daerah penelitian terdiri dari pasir lempungan, pasir lanawan, dan breksi vulkanik. Yang pertama, pada kedalaman 0 sampai 5,7 meter terdapat pasir lempungan berwarna coklat kemerahan, plastis, ukuran butirnya pasir halus sampai lempungan, liat, padat, lapukan breksi. Berdasarkan kepadatan dari nilai NSPT yaitu 8 sampai 22 dan hambatan konusnya kurang dari 20 kg per cm kuadrat. Ini merupakan pasir lepas sedang. Nah, menurut hasil uji laboratorium, lapisan ini merupakan pasir lempungan dengan kadar air tinggi dan plastisitas tinggi dan bersifat lepas. Yang kedua, pada kedalaman 5,7 sampai 11,5 meter itu terdapat pasir lanawan berwarna coklat kekuningan, sedikit lepas, plastis, teguh, ukuran butir
pasir kasar sampai lanawan, lapukan pasir tufahan, terdapat bolderan andesit. Berdasarkan kepadatan dari nilai NSPT, yaitu N sama dengan 9 sampai 31 dan hambatan konus yaitu 20 sampai 50 kg per cm kuadrat merupakan pasir sedang sampai sangat padat. Hasil uji laboratorium lapisan ini merupakan pasir lanawan dengan kadar air rendah, plastisitas rendah, dan bersifat padat. Dan yang ketiga, pada kedalaman 11,5 sampai 22 meter terdapat breksi vulkanik berwarna abu-abu, kompak, pasir sangat kasar sampai kerikil, menyudut sampai menyudut tanggung, fragmen andesit, matrik pasir kasar, semen silika. Nah, berdasarkan nilai N sampai SPT, itu nilai N-nya itu lebih dari 50 dan hambatan konusnya lebih dari 50 kg per cm kuadrat, merupakan pasir sangat padat. Lapisan ini merupakan lapisan kedap air. Bisa kita lihat pada gambar berikut, gambar 4 menyajikan pula kondisi muka air tanah normal yang memperlihatkan muka air tanah pada bagian tengah lereng cenderung tinggi dibandingkan bagian lereng lainnya. Berdasarkan nilai NSPT dan hambatan konus atau kisi menunjukkan bahwa lapisan tanah semakin dalam akan semakin kompak. Nilai NSPT dan hambatan konus yang rendah diinterpretasikan sebagai lapisan yang lepas mudah longsor. Nah, nilai NSPT hambatan konus yang besar sebagai lapisan tanah yang keras dan kompak, di mana diinterpretasikan bahwa bidang gelincir terdapat di antara kedua lapisan tersebut. Kemudian kita masuk ke sifat fisik dan kekuatan tanah. Hasil uji sifat fisik tanah di laboratorium disajikan pada tabel di atas. Nah, berdasarkan hasil uji sifat fisik, lapisan pasir lempungan dicirikan dengan kadar air tinggi dan plastisitas tinggi, sedangkan lapisan pasir lanawan dicirikan dengan kadar air rendah dan plastisitas rendah. Kenaikan kadar air yang masuk ke dalam tanah itu menimbulkan penambahan pembebanan pada lereng. Nah, hasil penelitian oleh Tohari dan kawan-kawan pada tahun 2006 menunjukkan bahwa lapisan pasir lempungan mempunyai nilai kohesi residual dan sudut geser residual masing-masing sebesar 8 kPa dan 15. Sedangkan lapisan pasir lanawan mempunyai nilai kohesi efektif sebesar 33 kPa dan sudut geser dalam efektif sebesar 32. Kemudian kita masuk ke analisis kestabilan lereng. Analisis kestabilan lereng dilakukan untuk mengetahui besar faktor keamanan kestabilan lereng daerah penelitian dan untuk mengetahui efektivitas metode stabilisasi yang telah dilakukan oleh PT Dinas PU. Tabel di atas ini menyajikan parameter keteknikan setiap lapisan tanah yang digunakan dalam analisis kestabilan lereng. Nah, mempertimbangkan bahwa lereng terus mengalami pergerakan meskipun telah dilakukan upaya stabilisasi lereng, maka perlu diketahui nilai sudut geser dalam residual. Untuk lapisan tanah, pasir lempungan dengan menggunakan analisis balik kondisi kestabilan lereng saat ini di mana nilai kohesi diasumsikan sebesar 0 kPa dan faktor keamanan lereng mendekati nilai 1,0 berdasarkan model lereng yang disajikan pada gambar yang di atas ini. Hasil analisis balik kestabilan lereng memberikan nilai sebesar 10. Untuk mengevaluasi kondisi kestabilan lereng secara keseluruhan, setelah dilakukan upaya stabilisasi dengan pemasangan tiang bor di bagian bawah lereng sedalam 6 meter, maka dilakukan analisis kestabilan lereng dengan menggunakan geometri lereng pada gambar ini, seperti ini. Yang dimana parameter sifat keteknikan lapisan tanah dan tiang bor yang digunakan analisis kestabilan lereng sebagaimana disajikan. Analisis kestabilan lereng pada gambar tersebut dengan kondisi muka air tanah normal menghasilkan nilai faktor keamanan sebesar 1,250. Hasil ini mengindikasikan bahwa lereng pada kondisi aman menurut Farnes 1978 dan pernah mengalami keruntuhan menurut Bowles 1984. Dengan demikian, pemasangan tiang bor di kaki lereng yang telah dilakukan belum efektif karena nilai faktor keamanan lereng merupakan nilai FK minimum untuk suatu lereng potongan. Berdasarkan analisis, tiang bor diketahui tidak memotong bidang gelincir pada bagian kaki lereng. Bisa kita lihat pada gambar di atas ini,
Ini memperlihatkan bahwa kondisi kestabilan lereng akan menurun apabila terjadi kenaikan muka air tanah sebesar 2,5 meter dari kondisi normal. Analisis kestabilan lereng menghasilkan nilai faktor keamanan sebesar 1,145. Demikian pula dengan analisis kondisi kestabilan lereng pada bagian atas dan bawah yang menghasilkan nilai FK masing-masing sebesar 1,50, bisa kita lihat pada gambar ini, dan 1,73, yang mengindikasikan bahwa lereng akan dalam kondisi kritis, sehingga permasalahan lereng ini masih perlu distabilisasikan lebih maksimal dengan pemasangan tiang bor sampai memotong bidang gelincir, terutama pada bagian tengah untuk mencegah pergerakan seluruh bagian lereng. Hasil analisis juga mengindikasikan bahwa pemasangan sistem subdrainase sangat penting untuk mencegah kenaikan muka air tanah sehingga mengurangi kemungkinan ketidakstabilan lereng di musim hujan. Kemudian dapat disimpulkan hasil investigasi geoteknik, stratifikasi lapisan tanah penyusun lereng terdiri dari pasir lempungan, pasir tufaan, dan breksi vulkanik. Berdasarkan nilai NSPT dan hambatan konus, zona bidang gelincir berada pada batas antara lapisan tanah pasir lempungan dengan konsistensi lepas dan lapisan pasir tufaan kompak. Nah, berdasarkan hasil analisis kestabilan lereng bahwa lereng masih dalam kondisi kritis dengan nilai FK sebesar 1,0 sehingga dapat kembali bergerak saat musim hujan. Dengan demikian, pemasangan tiang bor di kaki lereng tidak efektif untuk mencegah pergerakan lereng di masa mendatang. Lereng juga akan menjadi lebih tidak stabil jika terjadi kenaikan muka air tanah sebesar 2,5 meter. Hasil analisis ini mengindikasikan perlu pemasangan sistem subdrainase untuk mencegah kenaikan muka air tanah. Sangat penting untuk menjaga kestabilan lereng. Oke, teman-teman, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, kedepannya akan saya perbaiki. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.